Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membahas tentang salah satu aspek terpenting dalam dunia bisnis, yaitu memahami konsumen. Bukan sekedar memahami apa yang mereka beli, tetapi mengapa mereka membeli ini adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang benar-benar efektif. Kita akan bedah bagaimana budaya, sosial, dan psikologis membentuk perilaku konsumen dan bagaimana kita sebagai pemasar bisa memanfaatkan pemahaman ini melalui strategi pemasaran yang berorientasi pada perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Edwina Putri Cahyani, mahasiswa Ilmu Gizi dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Baik, untuk langsung pada tujuan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang 4 pokok bahasan. Yang pertama, fondasi perilaku konsumen, yaitu faktor budaya. Kemudian yang kedua, pengaruh lingkungan sosial. Lalu yang ketiga, kekuatan pikiran, yaitu faktor psikologis. Kemudian yang keempat, strategi pemasaran yang berorientasi perilaku konsumen. Pada pokok bahasan yang pertama, yaitu fondasi perilaku konsumen atau faktor budaya. Budaya adalah cetak biru utama yang membentuk kita, termasuk cara kita berpikir tentang konsumsi. Jadi di sini dijelaskan pada faktor budaya ini terbagi ada 3, nilai dan norma, kemudian subbudaya dan kelas sosial. Untuk yang pertama, yaitu nilai dan norma, setiap budaya punya nilai inti dan norma perilaku yang dianut bersama. Ini misalnya di beberapa budaya, menabung adalah prioritas, sementara di budaya lain, status sosial bisa sangat ditentukan oleh kepemilikan barang mewah. Yang kedua, subbudaya. Di dalam budaya yang besar, ini ada subbudaya yang lebih kecil, berdasarkan agama, etnis, geografis, atau bahkan hobi. Pemasar harus lebih jeli melihat perbedaan ini. Contohnya yaitu kampanye iklan untuk produk makanan halal tentu akan sangat berbeda dengan iklan produk non-halal. Kemudian kelas sosial. Kelas sosial ini membagi masyarakat berdasarkan faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ini seringkali mempengaruhi atau menentukan preferensi merek, jenis produk yang dibeli, dan bahkan tempat berbelanjanya. Implikasi bagi pemasar, kita perlu memastikan pesan pemasaran, produk, dan branding kita selaras dengan nilai-nilai budaya, subbudaya, dan target audiens. Apa yang relevan di Surabaya mungkin tidak relevan di pedesaan wilayah Lamongan gitu. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Lingkungan sekitar kita sangat mempengaruhi keputusan kita dalam melakukan pembelian barang. Yang pertama, kelompok referensi. Ini adalah kelompok yang mempengaruhi sikap atau perilaku individu. Mungkin bisa dicontohkan apabila dalam satu komunitas merek sepatu mungkin yang dibeli dengan merek A, maka kita akan mempertimbangkan juga akan membeli merek sepatu yang sama seperti yang dimiliki oleh teman satu komunitas kita. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga adalah unit pembelian konsumen yang paling penting, karena keputusan pembelian seringkali merupakan hasil diskusi dan kesepakatan antar anggota keluarga. Yang ketiga yaitu peran dan status sosial. Setiap individu memegang peran tertentu dalam masyarakat. Ini maksudnya misal kita dalam status sosial itu seorang ibu, seorang pengajar, maupun seorang mahasiswa. Hal ini juga akan mempengaruhi peran dalam status sosial kita, sehingga berpengaruh juga pada pemilihan produk dan merek yang akan kita gunakan. Implikasinya bagi pemasar, pahami siapa yang mempengaruhi dalam lingkungan sosial target. Memanfaatkan word of mouth yang positif
testimoni, atau bahkan influencer marketing untuk menjangkau audiens melalui jaringan sosial media mereka. Yang ketiga, kekuatan pikiran atau faktor psikologis. Keputusan pembelian sering bermula dari dalam diri konsumen. Yang pertama, motivasi. Mengapa seseorang membeli produk? Karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ini bisa kebutuhan dasar, mungkin makanan, pakaian, hingga kebutuhan yang lebih tinggi untuk aktualisasi diri. Kemudian persepsi, bagaimana konsumen menafsirkan informasi tentang produk atau merek. Persepsi bersifat subjektif, dua orang bisa melihat iklan yang sama, namun menafsirkannya secara berbeda berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan sikap mereka. Pemasar harus berupaya membentuk persepsi positif ini. Kemudian pembelajaran. Konsumen belajar dari pengalaman. Jika mereka punya pengalaman positif dengan suatu produk, mereka cenderung akan membelinya lagi. Jika negatif, mereka akan belajar untuk menghindarinya. Ini mengapa konsistensi kualitas sangat penting. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan dan sikap. Keyakinan dan sikap sangat sulit dirubah, tetapi sangat mempengaruhi keputusan. Di sini maksudnya yaitu keyakinan sendiri yaitu pemikiran deskriptif tentang sesuatu. Misalnya, kita meyakini produk A itu mahal. Kemudian sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan yang relatif konsisten terhadap suatu objek. Misalnya, kita suka produk A karena berkualitas. Karena hal inilah keyakinan dan sikap sangat sulit dirubah. Implikasinya bagi pemasar, sajikan informasi yang mudah dipersepsikan secara positif dan berikan pengalaman yang tak terlupakan untuk mendorong pembelajaran yang positif. Yang keempat, strategi pemasaran berorientasi perilaku konsumen. Memahami ketiga faktor di atas tidak akan ada gunanya tanpa mengaplikasikannya dalam strategi. Pemasaran berorientasi perilaku konsumen berarti kita menyesuaikan upaya kita berdasarkan pemahaman mendalam ini. Yang pertama, segmentasi pasar berbasis perilaku. Segmentasi berdasarkan manfaat yang dicari, tingkat penggunaan, loyalitas merek, atau respon terhadap strategi pemasaran. Contohnya, membidik konsumen yang mencari kenyamanan berbeda dengan konsumen yang mencari harga murah. Ini tentunya juga berbeda ya, makanan yang di kafe dengan makanan yang di pedagang kaki lima itu pasti juga akan berbeda pangsa pasarnya. Kemudian penyesuaian produk dan jasa. Kembangkan produk atau fitur yang benar-benar menjawab kebutuhan dan preferensi spesifik segmen tertentu. Ini mungkin bisa dicontohkan pada saat kita lihat atau main di sosial media kita, mungkin kita suka nonton streaming drama Korea. Maka apabila kita sudah selesai streaming drama Korea judul A, pasti mungkin akan ada referensi lagi drama Korea dengan judul yang lain. Kemudian yang ketiga, strategi penetapan harga berbasis nilai. Tetapkan harga yang mencerminkan nilai yang dirasakan konsumen, bukan hanya biaya produksi. Yang dimaksud ini pemahaman psikologis tentang harga sangat penting di sini. Misalnya harga 99.000 terasa lebih murah daripada 100.000. Kemudian saluran distribusi yang tepat. Pilih saluran yang paling mudah diakses dan disukai oleh target konsumen. Apakah mereka berbelanja online, di supermarket, atau toko spesialis. Lalu promo dan relevan. Buat pesan pemasaran yang selaras dengan budaya, sosial, dan psikologi target. Gunakan media yang mereka konsumsi. Ini teknik pemasaran personalisasi, misalnya email marketing yang disesuaikan atau iklan retargeting.
Ini mungkin contohnya pada saat kita membuka website sepatu dengan merek A, pasti saat kita scroll sosial media pasti akan muncul iklan sepatu-sepatu tersebut dengan tipe yang lain. Kemudian pengalaman pelanggan. Setiap interaksi dengan merek harus dirancang untuk menciptakan pengalaman positif. Ini membangun loyalitas dan mendorong word of mouth. Jadi intinya, pemasaran yang berorientasi perilaku konsumen adalah tentang menempatkan konsumen sebagai pusat dari setiap keputusan strategis kita. Ini bukan tentang menjual apa yang kita punya, tapi tentang menyediakan apa yang konsumen butuhkan dan inginkan dengan cara yang paling efektif untuk mereka. Jadi, bisa disimpulkan, memahami pengaruh budaya, sosial, dan psikologi terhadap perilaku konsumen adalah fondasi dari setiap strategi pemasaran yang sukses. Ketika kita mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam setiap aspek strategi kita, mulai dari pengembangan produk hingga promosi, kita tidak hanya menjual produk, tetapi membangun hubungan yang langgeng dengan konsumen. Dengan fokus pada perilaku konsumen, kita bisa merancang kampanye yang lebih relevan, menciptakan produk yang lebih diminati, dan pada akhirnya mencapai tujuan bisnis kita secara lebih efektif. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.